wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan untuk hadir di ruangan ini guna melaksanakan perkuliahan mengenai materi pengantar sosiologi. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan serta ucapan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Nani Yuniar, Esos, MKes, dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi hasil diskusi kami dengan judul Norma dan Lembaga Sosial. Sebelum melangkah ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Andriani selaku moderator. Saya Tika Andriani selaku presentator pertama. Dan saya Megawati Nur A sebagai presentator kedua. Dan saya Aisyah Yudin sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Tika Amrullah. Kepada pemateri saya persilakan. Pengertian norma dan lembaga sosial. Norma sosial adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Menurut Aronson et al. 2005, norma sosial adalah aturan dan standar implisit yang dimiliki suatu kelompok untuk perilaku yang dapat diterima anggotanya. Misalnya, norma sosial dapat memberikan informasi penting tentang pendapat dan harapan orang lain atau tentang perilaku lain. Selain itu, norma sosial dapat menyoroti berbagai aspek pendapat, harapan, dan perilaku orang lain. Kemudian lembaga sosial. Lembaga sosial di sini disebut juga dengan istilah peranata sosial atau institusi sosial. Para sosiolog memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi tentang lembaga sosial. Menurut Penjara, lembaga sosial adalah suatu sistem norma khusus yang mengatur suatu rangkaian kegiatan berpola guna memenuhi suatu kewajiban atau keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi yang dikemukakan ahli tersebut, ada 3 hal penting dari definisi lembaga sosial. Yang pertama, adanya sistem norma. Yang kedua, sistem norma itu mengatur tindakan berpola, dan yang ketiga, tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari norma dan lembaga sosial. Fungsi dari norma sosial yang pertama, memberi petunjuk bagi masyarakat atau memberikan petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang keempat, dasar pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang kelima, norma sosial adalah aturan, panduan, tatanan, pengendalian, ukuran, dan tolak ukur untuk masyarakat. Yang keenam, harus dipatuhi dan dihormati demi kesejahteraan bersama. Yang ketujuh, dapat mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Yang kedelapan, memaksa individu menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Kemudian tujuan norma sosial. Yang pertama, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Yang ketiga, dapat menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. Yang keempat, mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dan yang kelima, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, tujuan dan fungsi lembaga sosial. Di sini tujuan utama dari lembaga sosial yaitu untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
tujuan tersebut kita harus melaksanakan fungsi-fungsi lembaga sosial yang pertama yaitu sebagai pedoman tingkah laku anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai social control. Baik, selanjutnya bentuk dan konsekuensi norma sosial. Ada 4 bentuk dan konsekuensi norma sosial. Yang pertama itu norma agama. Norma agama memiliki sifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Maka setiap orang dituntut untuk menjalankan norma sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan menjadi aturan yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan yang berlaku di Indonesia berbeda pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Karena Indonesia terdiri dari banyak budaya, suku, dan adat istiadat yang berbeda. Yang keempat, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu manusia dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani manusia menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Selanjutnya, bentuk dan konsekuensi lembaga sosial. Sejorno Sekanto membedakan lembaga sosial kemasyarakatan menjadi 2, yaitu lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan apabila norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku anggota masyarakat, misalnya lembaga perkawinan, mengatur hubungan antara pria dan wanita. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma tersebut sepenuhnya membantu pelaksanaan pola kemasyarakatan. Paksaan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan tergantung dari pertimbangan kesejahteraan, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya, presentator ketiga. Baik, selanjutnya itu sanksi norma dan lembaga sosial. Menurut Surjono Sukanto, pada tahun 1989, norma sosial dalam masyarakat dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, di mana tingkatan tersebut disusun dari yang paling lemah hingga yang paling kuat daya ikatnya. Selanjutnya, next. Oke, yaitu 1, cara atau usage. Norma ini berkaitan dengan cara, perbuatan atau tindakan seseorang yang secara pribadi. Norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak memiliki sanksi yang tegas, sehingga bisa saja tidak dilakukan secara terus-menerus oleh orang tersebut. Namun, pihak yang melanggar norma ini biasanya akan mendapatkan teguran atau cemoohan dari orang lain. Beberapa contoh norma cara atau usage yaitu makan dengan cara yang tepat, dengan tidak berdecak. Yang kedua, tidak berbicara ketika mulut sedang penuh dengan makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebiasaan atau purpose. Norma kebiasaan atau purpose adalah suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Dalam hal ini, kebiasaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dianggap oleh masyarakat secara umum. Jenis norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak terdapat sanksi yang berat terhadap pihak yang melanggarnya. Beberapa contoh norma kebiasaan atau purpose yaitu memberikan salam kepada orang lain di berpapasan, mengantri dengan tertib ketika ingin membeli tiket nonton, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores adalah suatu aturan mengenai serangkaian perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Norma ini dilakukan secara sadar untuk melakukan pengawasan oleh kelompok masyarakat terhadap para anggotanya. Jenis norma ini memiliki daya ikat yang kuat dan terdapat sanksi tegas bagi para pelanggarnya, misalnya dikucilkan, dipenjara, dan lain-lain. Beberapa
Beberapa contoh norma tentang perlakuan atau memoles yaitu larangan memperkerjakan anak di bawah umur dan larangan menggunakan narkoba. Yang keempat yaitu adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tata perlakuan yang punya kedudukan tinggi di suatu masyarakat. Norma ini bersifat kekal dan merupakan pernyataan dan merupakan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Dalam norma adat istiadat terdapat sanksi tegas dan keras bagi para pelanggarnya. Misalnya diusir dari suatu daerah tertentu, dikucilkan dalam masyarakat. Beberapa contoh norma adat istiadat atau custom yaitu 1. Larangan bercerai dengan pasangan di masyarakat Lampung. Jika terjadi perceraian, maka seluruh keluarga yang bersangkutan akan terkena sanksi dan terjerat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan untuk presentator keempat kepada Aisyah Ayurin, saya persilakan. Baik, selanjutnya beberapa ciri-ciri norma sosial. Dalam norma sosial terdapat karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakan norma sosial dengan norma lainnya agar dapat mengenalinya dengan mudah. Beberapa ciri tersebut yaitu yang pertama, pada umumnya norma ini tidak tertulis tapi tetap diketahui oleh masyarakat dan dijalankan. Kedua, norma ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, setiap individu di dalam masyarakat harus taat dan menjalankan norma ini. Yang keempat, sanksi atau hukuman akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar norma tersebut. Yang kelima, norma sosial bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi kepada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemui berbagai lembaga sosial atau peranata sosial, sehingga sering tidak mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Untuk itu perlu kiranya kita mengetahui ciri-ciri lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu yang pertama, lembaga kemasyarakatan adalah organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola perilaku. Wujudnya aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan mempunyai kekekalan sendiri, artinya peranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Panjangnya umur peranata sosial itu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena peranata sosial itu terdiri dari proses yang tidak mudah dan relatif lama. Sementara itu, norma-norma sosial itu pada umumnya berorientasi pada kebutuhan pokok dari kehidupan masyarakat, sehingga sewajarnya sajalah apabila peranata sosial kemudian dipelihara. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan bertahan cukup lama, karena ia merupakan tujuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapannya sendiri yang digunakan untuk mencapai tujuan itu seperti bangunan, peralatan mesin, dan lain-lain. Yang terakhir, lembaga kemasyarakatan mempunyai lambang, simbol, slogan, warna, dan logo yang mempunyai ciri khas lembaga itu. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis dan tak tertulis untuk merumuskan tujuannya, tata tertib, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan maksimal 1 pertanyaan. Baik, yang ingin bertanya silakan. Saya kepada saudara Messi, saya persilahkan. Baik, langsung saja pertanyaannya yaitu mengapa norma sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Messi. Silakan Tika Amri Hamdullah untuk menjawab. Jadi eksistensi norma sangat penting karena setiap orang membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya norma maka lingkungan di masyarakat akan menjadi tertib, harmonis, aman, dan damai. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Messi menerima? Baik, saya menerima dengan baik. Terima kasih. Jadi sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya akan menyimpulkan
Mengenai tugas presentasi kami, norma sosial adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Lembaga sosial kemasyarakatan adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola guna memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Fungsi norma sosial dalam masyarakat, yang pertama, norma sosial adalah dasar pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Norma sosial memaksa individu menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Tujuan norma untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Keberadaan lembaga sosial pada suatu masyarakat memiliki tujuan dan fungsi yang secara prinsipil tidak berbeda dengan norma-norma sosial. Tujuan utama diciptakan peranata sosial selain mengatur kebutuhan hidup manusia agar dapat terpenuhi secara memadai, juga untuk mengatur kehidupan sosial warga masyarakat agar bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Bentuk dan konsekuensi norma sosial. Yang pertama itu norma agama memiliki sifat dogmatis. Norma kesopanan untuk mengatur kehidupan antar masyarakat, norma kesusilaan untuk mengatur hidup yang berhubungan dengan hati nurani, norma hukum yaitu yang berkaitan dengan kelembagaan negara atau kekuasaan negara. Baik itu saja presentasi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.